Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari Minggu libur-libur, hari ini jadwalnya aku untuk mencabuti rumput ya. Jadi di halaman depan rumahku nggak terlalu luas ya teman-teman ya. Untuk area yang bisa ditanami itu sekitar 2 meteran lah, kali 2 meter. Jadi ada rumputnya. Jadi rumputnya itu aku nggak tahu namanya apa ya, rumput Swiss, rumput Manila, rumput Jepang atau apalah namanya, aku nggak tahu namanya. Dan itu sudah aku pangkas sebulan yang lalu, dan ini masih belum gondrong banget. Tapi gulmanya si rumput teki itu rumput liar ya, jadi dia tuh sudah gondrong, pertumbuhannya lebih cepat daripada si rumput hias yang aku tanam. Jadi ini harus rajin buat dipangkas, bukan dipangkas, buat dicabut. Kalau cuma dipangkas itu akarnya nggak bakalan hilang, jadi harus dicabut ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dicabut bisa membuat penampakan taman kita jadi lebih indah. Tapi kalau nggak dicabut itu bener-bener akan bikin semuanya jadi kelihatan berantakan banget. Jadi kalau teman-teman mau menanam rumput, jadi harus juga punya keluangan waktu untuk mencabuti rumput liar. Kecuali kalau misalnya dia si rumput yang kalian tanam ini benar-benar kena panas full 100% ya. Dia nggak akan rumput liarnya tumbuhnya tuh sedikit. Tapi karena ini ada di bawah atap yang di sisi tempat aku beres-beres ini, jadinya dia rumput liarnya banyak. Nah, selain rumput liar, aku juga mencabuti daun-daun kering, memangkas daun-daun kering yang ada di pot-pot halaman ini. Jadi di halaman ini isinya ada Dieffenbachia, ada Pilo, ada dolar, ada episia, begonia, kamboja Jepang, dan yang paling bongsor itu adalah si anggrek bulan. Jadi aku punya pohon anggrek bulan di sini teman-teman. Satu pohon anggrek bulan itu isinya ada 6 kalau nggak salah kemarin ya, ada 6 pohon anggrek, ada 6 plant anggrek. Jadi dalam satu pohon yang aku cor isinya 6 plant, 3 dalam kondisi dewasa, yang 3-nya lagi dalam kondisi remaja. Jadi aku beli yang size ekonomis sambil belajar beradaptasi. Jadi yang berbunga baru satu. Jadi yang berbunga ini baru satu karena memang ini aku beli dalam kondisi berbunga. Semoga nanti yang lainnya bisa cepat berbunga, bisa cepat aku videoin ya supaya lebih dekat lagi nanti bagaimana keindahannya. Jadi pohon anggrek aku ini aku buat dari seperti biasa dari batang jambu batu. Kemudian anggreknya aku ikat menggunakan tali sabut kelapa. Dan hari ini suamiku akan memasang kawat penyangga untuk anggrek ya. Anggrek yang lagi berbunga, yang lagi baru berbunga. Soalnya kalau nggak dipasangi kawat penyangga nanti dia akan roboh gitu ya karena saking beratnya. Setelah suami aku dan aku selesai beres-beres, kita lanjut menyiram halaman ya teman-teman ya. Jadi halamannya aku siram ini di sisi sini nih ada beberapa sukulen ya, tapi dia ketutup sama pot sansevieria. Nanti aku buatkan videonya di akhir. Nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa sukulen yang memang gemuk-gemuk banget ya. Di sini ini eh, pencahayaannya bagus, cocok banget buat tanaman sukulen. Dia nggak kena terik matahari langsung karena ada atap. Jadi kalau di depan ini sukulen tumbuh dengan subur. Ada kolam juga teman-teman, kolam kecil ini aku lupa nyalain airnya. Jadi kolam kecil ini aku taruh di sisi di bawah tritisan. Jadi nanti kalau misalnya hujan, air dari atas masuknya ke kolam. Aku seneng ya teman-teman kalau sudah nyiram halaman itu. Aku senang apalagi pas nyiram anggrek. Aku harapannya semoga anggrek yang lain bisa segera berbunga. Dan untuk anggrek yang lagi berbunga itu benar-benar butuh energi yang gede untuk pembungaan. Jadi butuh ekstra dirawatnya, ekstra disiram, ekstra dikasih vitamin juga.
Di sini halamanku eh, banyak Diefenbachia ya teman-teman ya. Ada Diefentisu, ada Dieven apalagi ya, aku nggak tahu namanya. Pokoknya ada Mataloa juga. Ada beberapa Dieven dan ada satu Big Roy. Big Roy-nya nyempil di tengah. Eh, untuk halaman yang agak besar, cocok kalau kita menanam tanaman yang berdaun lebar seperti Diefenbachia karena nanti kesan penuhnya itu akan lebih cepat. Timang kalau kita nanam aglonema yang kecil-kecil di sini itu kurang ini ya, kurang eh, kurang kelihatan penuh. Jadi lebih baik kita nanam yang daunnya gede-gede. Ini dia penampakan anggreknya dari dekat teman-teman. Yang di batang yang lurus ini batang utama size remaja, di dua dahannya ini sebenarnya sudah dewasa ya, tapi ya yang di sebelah kiri itu masih mogok berbunga. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.